Saat memulai tradisi larung saji, jantung saya berdegup pelan-pelan. So guys, jadi saat ini kita sedang melakukan tradisi larung saji yang merupakan tradisi memang di daerah sini. Karena kita sudah mengambil hasil laut seharian tadi ya, tentunya dari pagi sampai malam hari ini. Nah, sekarang saatnya kita berterima kasih kepada alam, caranya dengan larung saji. Hati-hati. Bensin habis. Nah, loh, ini di atas laut kayak gini bensinnya habis, Kang? Ya, bensinnya habis. Kok bisa habis? Mau nyari bensin di mana? Kang, gimana nih, Kang? Gimana? Itu tuh dari kapal tuh. Itu minta tolong nih, Kang. Kang! Tolong, bensin. Tapi kayak gini udah biasa sih, Kak. Kalau misalnya kita mogok di jalan. Ini bensinnya habis, nggak bisa ke sana. Kita mau ke pulau itu tuh. Kita mau ke Pulau Kunti. Aduh. Ada. Jadi, ini kita sebenarnya kehabisan bensin di tengah laut. Waduh, mau nggak mau kapal harus berhenti, tapi tenang. Ada yang nolongin. Untung aja di sini ada yang nolongin. Halo, Mas. Hati-hati, Kang. Aduh. Wah, banyak banget loh bensin. Mau kemana nih, Kang? Ke tengah? Waduh. Mau pulang. Wih. Mau cari ikan. Oh. Sini. Oh, makasih ya, Kang. Makasih ya, Kang. Baik banget sih, ini beneran dikasih. Ya ampun, thank you. Thank you. Ini untung masih bisa Taman jalan. nelayan. Untungnya masih bisa jalan sih, karena kita dikasih satu dirijen Iya. gede. Ini untuk bensin, pasti sampai sih harusnya ke Pulau Kunti. Hati-hati pelautnya. Dadah. Semoga dapat ikan banyak. Dadah. Yang ini jalannya bener nggak? Wow. Ya. Hati. Tangkap deh. Nah, biasanya di sini banyak bulu babinya. Di sini? Iya. Di sebelah mana nih, Kang? Tapi ini nggak masalah, soalnya ini karangnya kena ombak gitu jadi kenceng banget, apalagi lagi pasang ini kan? Emang kayak gini sama. Sekarang waktu kita berburu bulu babi di sini. Katanya sih tinggal nyelam aja, kita lihat di bawah ya. Wah, ombaknya jadi kenceng banget. Jadi struggle buat cari bulu babinya ekstra gitu deh. Plus lagi kanan kirinya itu karangnya tajam-tajam, jadi buat kita tuh harus lebih ekstra. Antara takut ketabrak ombak atau ketabrak sama karang. Oke, kita pasti usaha untuk cari bulu babi dari sini. Wow, Lika. Ini dia bulu babi pertama yang didapat. Memang ukurannya nggak besar, tapi untuk dapetin ini perjuangannya harus tergulung-gulung ombak di sini dulu. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Udah ketemu belum? Kang, gimana udah ketemu belum? Udah, aku mau nyari nggak ada ya? Biasanya tuh aku dapat loh banyak banget sih. Tapi memang biasanya banyak daerah sini, Kang. Emang dia itu ngumpet di daerah karang-karang gitu ya? Apa satu nih? Dapat, Kang. Yeay. Au. Wah, kena. Hati-hati tuh. Aduh, sakit banget karangnya itu. Terlalu excited soalnya. Bener banget. Dan FYI, bulu babi itu adalah binatang yang berkelompok. Jadi kalau misalnya ada satu di sini,
pasti di sekeliling ini ada lagi. Kalau gitu kita cari lagi ya. Yes. Oke, let's go. Makin semangat. Udah dapat satu. Makin semangat. Iya. Ya, semangat. Dapat. Nah, kita minggir dulu ya. Coba lihat. Ini bulu babi juga bisa dimakan loh, Kak. Langsung. Mentah-mentah. Iya. Kang, ini bukanya gimana? Aku pengen cobain dong kalau misalnya bisa dicobain langsung. Ini nih, Kak. Nih, dapat. Oke. Emang ngeri ya. Nih guys, ini bulu babi katanya bisa langsung dimakan fresh. Sekarang kita buka, katanya buka cuma harus pakai batu aja. Cobain. Ini, Bang, ini bagian mana? Hey. Aduh, gimana caranya, Kak? Ini harus dibuang. Iya. Oh, ini harus dibuang. Ini bagian mulutnya. Jadi keras banget sih. Oke. Nah, untuk yang dimakan, ini ada area yang di pinggir-pinggirnya. Warnanya itu kuning, itu putih-putihan. Gimana? Enak nggak? Cobain dong. Gurih, rasanya manis. Kaget rasanya manis karena ini fresh banget. Ada rasa amisnya sedikit tapi nggak terlalu kenceng gitu ya, nggak terlalu kuat. Bener banget, tapi rasa manisnya itu dominan. Enak banget. Dan ini salah satu makanan termahal di dunia. Kalau misalnya fresh ya. Nah. Kenapa kita Kang, tolong Kang. Tolong Kang. Makasih ya. Makasih Kang. Udah mau kemana ya? Luncing banget pantatnya kenceng. Aduh. Guys, di sini ombaknya semakin besar. Terus tadi kaki Tabita juga sempat kejepit sama batu karang di situ. Yaudah, daripada kenapa-napa, kita lanjut aja ke sebelah sana. Pokoknya tetap di plus 62 FOMO. Let's go. Kata, tonton. Bang, ini kita mau kemana lagi sih? Ini kita mau pulang. Tapi sebelumnya kan tadi kita udah dapat banyak dengan hasil dari laut. Jadi sekarang kita mau ngelarung saji. Ngelarung? Ngelarung. Ngelarung itu apa ya, Kang ya? Ngelarung itu sudah tradisi di sini sih. Oh. Sebagai persembahan buat laut, sebagai tanda terima kasih kita. Oh, karena kita udah ngambil dari laut, jadi kita juga berterima kasih sama laut karena laut udah memberi kita. Iya, tapi kita harus pulang dulu, kita harus hias dulu perahunya gitu. Oh, gitu. Berarti kita lakuin semuanya itu nanti di darat? Iya. Oke, kalau gitu. Udah beres-beres ini udah. Berarti sekarang kita istirahat dulu aja kali ya. Sebelum nyampe darat, nanti kita siap-siap buat tamu saji. Guys, tadi udah denger kan setelah ini kita mau ngapain? Penasaran nanti seperti apa tradisi yang ada di sini? Pantengin terus, plus 62 FOMO. Let's go! Saat memulai tradisi larung saji, jantung saya berdegup pelan-pelan. So guys, jadi saat ini kita sedang melakukan tradisi larung saji yang merupakan tradisi memang di daerah sini. Karena kita sudah mengambil hasil laut seharian tadi ya tentunya dari pagi
sampai malam hari ini. Nah, sekarang saatnya kita berterima kasih kepada alam. Caranya dengan larung saji. Ayo, ikutin kita terus, tetap di Plus 62 FOMO. Let's go. Ikut larut dalam kehikmatan, menuju lautan, menuju tempat para leluhur diyakini bersemayam. Larung saji merupakan wujud terima kasih kepada laut atas rezeki yang telah diberikan. Aku merasa hawa berubah, udara lebih dingin, angin datang tiba-tiba. Seperti ada yang sedang memperhatikan, wajah mereka khusyuk, matanya menatap laut. Seperti berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Sesaji yang mereka siapkan beragam seperti hasil bumi, buah-buahan, bunga yang dipercaya memiliki nilai spiritual. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana doa dipanjatkan. Tiba-tiba mataku terpaku ke langit. Melihat perubahan awan yang terjadi secara tiba-tiba, menandai perjalanan spiritual ini dimulai. So guys, sekarang adalah prosesi larung saji. Jadi kita sudah berada di kapal. Nah, kapalnya sambil jalan. Yang dibawa adalah buah-buahan dan juga bunga-bunga yang nanti akan didoakan tentunya oleh Abah. Di sini ada Abah Rahmat. Nanti buah-buahan dan juga bunga-bunga ini akan dilarungkan ke laut sebagai tanda rasa syukur atas sumber daya laut yang telah diberikan kepada nelayan. Ini dia caranya. Sambil kita perhatikan sama-sama ya. Let's go. So guys, prosesi ini harus memang dijalani dengan khusyuk, semuanya harus berdoa, bukan hanya berterima kasih kepada alam semesta, tapi juga mengharapkan rezeki yang berlimpah lagi ke depannya. Sekarang kita izin dulu untuk mengikuti prosesi dari tradisi larung saji ini. Bah, permisi, mohon izin Bah, saya datang ke sini ingin ikut prosesi larung saji, pengen lihat lebih dalam lagi prosesi dan tradisi yang ada di daerah Ciletuh ini Pak. Mohon izin ya Bah ya. Bah, untuk peralatannya sendiri, bahan-bahannya biasanya apa aja sih yang dipersiapkan untuk prosesi larung saji ini, Bah? Larung saji itu salah satu tradisi yang namanya saji itu dari kata sastra jenda ya. Salah satu bentuk ya seperti tradisi puji syukur ya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa ya. Tapi dibentuk secara adat ritual ya. Nah, itu salah satu bentuk syukurnya dan itu sudah merupakan tradisi turun-temurun dari kami di sini. Oke. Untuk prosesnya sendiri gimana nih, Bah? Nah, kan kita sudah selesai berdoa. Sudah selesai berdoa, Ya. kita nanti pas agak tengah sedikit, kita ini buang aja, lemparinnya semua. Nah, setelah kita berdoa, sekarang saatnya kita melempar bahan-bahan yang ada di sini, ada buah-buahan dan juga bunga-bunga. Sambil berdoa juga tentunya kepada alam semesta. Oke, Bah, silakan. Hari ini aku belajar bahwa ada hal-hal yang tak harus dimengerti, cukup dihormati. Larung saji bukan sekedar adat, ia adalah pintu antara manusia dan yang tak terlihat. Nah, itu tadi prosesi larung saji yang telah kita laksanakan. Doanya semoga alam di sini lebih banyak memberi lagi untuk nelayan di sini tentunya ya Pak ya. Alamnya juga bagus, cuacanya juga terus-terus bagus, dan pasti berkah untuk semuanya. Tadi prosesinya sudah selesai, dan sekarang saatnya kita balik ke pantai. Pokoknya tetap di Plus 62 FOMO. Let's go. Nah guys, aku seneng banget setelah dari hari kemarin mencari berbagai olahan laut. Akhirnya semua terbayar. Mulai dari mencari lobster, menangkapnya langsung dengan tangan sambil snorkeling. Lalu, aku menjaring yang ternyata hanya mendapat ikan lagi. Sampai aku harus menjaring lagi hingga akhirnya dapat udang jerbung.
Kemudian, aku kembali menikmati keindahan biota laut sambil menembak ikan dengan spear gun yang ternyata tembakannya itu berat banget loh guys. Butuh tenaga ekstra. Setelahnya, aku mengolah ikan dan udang yang didapat dengan peralatan sederhana di atas kapal. By the way, ini rasa manisnya bukan karena gula, tapi emang salah satunya karena ikannya dan udang ini seger banget. Jadi rasa manisnya itu seger. Ya nggak sih? Gurihnya dapat, manisnya pas. Ini pertama kalinya aku nyobain ikan layu loh. Ternyata dagingnya tuh daging putih yang lembut banget, kayak kakap gitu ya Kang ya. Sampai aku berkesempatan untuk mencari bulu babi di antara karang-karang dengan deburan ombak kencang. Hingga aku merasakan langsung tradisi spiritual larung saji yang kerap dilakukan nelayan lokal sebagai ungkapan terima kasih ke alam atas hasil laut yang diberikan. Sekarang, waktunya aku dan Dita melanjutkan petualangan. Aku harus berjuang lebih dulu dengan motocross ini, melewati jalanan terjal dan berliku sebelum sampai melihat keindahan pantai. Wow, bentar ya Kang. Aduh, kalau misalnya mau ke pantai memang harus lewat sini ya? Oh, kita istirahat dulu di sini ya. Aku mau pengen cuci muka sebentar. Oke. Bentar ya Kang, cuci muka dulu biar adem. Ayo Kang, bareng lah turunnya. Aduh. Melihat aliran sungai yang jernih, membuatku berhenti sejenak untuk merasakan kesegaran airnya. Dan bener aja, seger banget guys. Seger. Berarti setelah ini kita naik ke atas sana? Ya udah. Siap belum? Oke, siap. Yuk. Ready. Let's go Kang. Oke. Kita masih harus naik lagi untuk menuju pantai. Penasaran kan? Secantik apa pemandangannya? Tetap di Plus 62 FOMO. Let's go. Tunggu. Dorong dulu, dorong. Gua dorong. Aku dorong ya. Hati-hati ya, Kak. Aku kembali melanjutkan perjalanan, namun karena treknya sulit, membuatku terjatuh. Untung saja temanku Bita siap menolongnya. Tapi itu semua tidak memutuskan semangatku melanjutkan perjalanan untuk melihat keindahan pantai di Ciletuh Geopark ini. Ini kita jalan kaki lanjutinnya. Ya, Bang, pegangin. lewat motor. Aduh, motor cuma sampai bawah dong berarti ya? Iya. Oh. Usaha tidak akan mengkhianati hasil guys. Melihat keindahan pantai dari atas bukit, semua rasa capek itu terbayar lunas. Guys, habis ngeliat pemandangan laut yang segini cantiknya dari atas, aduh, makin gak sabar.